Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kali ini saya akan langsung menuju ke keluarga dari Ananda Afif. Pak Riki, Bu Anggun, melihat perkembangan kasus ini, apakah dari pihak keluarga sudah dapat info soal pemeriksaan tempat perkara atau gelar perkara oleh polisi? Pak Riki, Bu Anggun? Sudah digelar perkara, Bu, di Jembatan dulu katanya. Disebutkan tidak kapan dilakukan gelar perkara? Jam 4 subuh kemarin, Bu. Jam 4 subuh kemarin. Iya, Anda dapat hasil gelar perkara tidak, Pak Riki? enggak, Bu. Tidak disampaikan hasil gelar perkaranya. Enggak, saya pun lihat di TV kan di jembatan. Pertama jembatan kiri, habis itu jembatan kanan. Itu udah enggak apa saya lagi, Bu. Soalnya saksi udah bilang, udah dua orang yang bilang, si Apif nih di jembatan dikerumunin sama polisi. Habis itu di polsek ada lagi yang lihat si Apif nih dipukul, disiksa sama polisi. Mhm. Bu Anggun, Iya, Bu. begitu juga, Bu. Ada Iya, terakhir Bu Anggun dapat info soal gelar perkara, soal pemeriksaan tempat kejadian di jembatan tempat Ananda Afif ditemukan. Enggak tahu dia, Bu. Tidak Enggak, tahu saya juga, baik. yang dapat info, Bu. Ya, baik, baik. Sesuai dengan informasi dari Pak Riki. Mbak Indira sendiri LBH Padang sudah dapat info tidak soal mungkin gelar perkara lanjutan atau pemeriksaan tempat kejadian? Iya, jadi kami tahu ada olah TKP pada subuh hari oleh Kompolnas itu kan dari media ya, dari kawan-kawan wartawan yang mengatakan kepada kami waktu itu gitu. Dan saat itu kami ada agenda lain menemani KPAI untuk bertemu dengan anak-anak lainnya. Sebenarnya di kemarin kami juga melakukan ekspos kasus ya Mbak di Polda Sumbar, ada di depan Kompolnas dan juga di depan KPAI dan juga PPA begitu. Jadi ada proses dialog yang dibangun. Saya ingin katakan di forum ini begini, keluarga itu sangat yakin Afif Maulana itu meninggal tidak wajar. Mereka melihat matanya sendiri kondisi mayat Afif Maulana. Karena dilihat dia mencari informasi itu. Kami bertemu anak-anak itu orang keluarga yang mempertemukan kami, Mbak. Saya rumahnya, kami datang satu persatu, keluarga yang menemani. Saya kalau dibilang ingat gak rumahnya, nggak ingat saya. Kalau saya sendiri pergi ya selalu sama keluarga begitu, sama keluarganya Afif Maulana. Nah kemudian keluarga juga kemudian melakukan perekaman ya Mbak, perekaman suara, menanyakan dan sebagainya. Kenapa kami, orang pasti bertanya-tanya, kenapa kami belum juga membawa saksi itu ke kepolisian? Sederhana jawabannya, kami sudah merasa kecolongan dengan saksi A. Ketika kami waktu itu tidak merasa dia aman, ternyata dia dicokot dulu, kemudian kesaksiannya berubah drastis kesaksiannya. Jadi kita ingin ada perlindungan dulu dari LPSK atau mekanisme perlindungan yang kami rancang sendiri untuk memastikan yang memberikan keterangan dia aman. Mbak Indira, mohon maaf, ini satu saksi ini termasuk dari 7 saksi yang LBH Padang mintai keterangan? Yang saksi keterangan berubah A. Jadi polisi dia di kantor LBH 12 Juni jam 3 sore itu Mbak. Kemudian di cross check oleh tim LBH, kami catat keterangannya. Lalu ada keterangan saksi lainnya seperti Bang Riki bilang, dia melihat si A itu awalnya mengatakan dia ketika dibekuk, dia lihat Afif Maulana ini dikerumunin polisi. Lalu ketika diperiksa polisi, berubah keterangannya. Lalu aksi lainnya yang ditemukan juga oleh keluarga, juga anak, dia juga lihat Afif ini dikerumunin polisi di jembatan itu. Artinya polisi tidak kehilangan dia begitu. Lalu kemudian ada saksi satu lagi yang menerangkan di Polsek Turanji, ada orang mirip Afif, kita konfirmasi dengan wajah ke dia melihat orang itu masuk ke Polsek Turanji dan dia kemudian mendengar
Afif itu minta ampun dan kemudian ada teriakan ada yang pingsan. Begitu. Itu posisinya yang kemudian dokumentasi aksi-aksi itu juga didokumentasikan oleh keluarga gitu. Tapi pertanyaannya kenapa kami belum bisa membawa mereka? Sederhana, kami ingin perlindungan saksi dulu secara eksternal oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena kami keluarga tidak mampu memproteksi dia terus-menerus begitu ya, saksi-saksi ini begitu. Karena ini yang diduga melakukan penyiksaan itu kan polisi, bukan orang kecil, bukan orang sederhana, punya kekuatan, punya anggota yang banyak begitu. Nah ini yang merasa, wah kalau kami sekarang belum ada perlindungan, kami merasa deg-degan lagi, nanti dipelintir lagi gitu. Keterangannya berbeda, itu yang kami sebenarnya. Mbak Indira, jadi sejauh ini dari LBH Padang sebetulnya sudah koordinasi dengan siapa soal perlindungan saksi ini? Ke LBHI sudahkah? Atau mungkin dengan Kompolnas langsung maupun juga LPSK? Jadi kami langsung ya waktu itu memasukkan surat itu di hari Rabu kemarin. Tim saya yang di Jakarta langsung melakukan permintaan perlindungan saksi dan korban atas nama beberapa orang dan keluarga begitu. Tetapi kemudian kami kan menambah terus ya, ada tambahan, dan kami memang mengharapkan LPSK segera begitu untuk datang ke Padang dan perlindungan, memproteksi mereka sehingga proses hukum pembuktiannya bisa kita lancarkan begitu. Ini posisinya sebenarnya di Senin kita koordinasi sama KPI itu juga ada LPSK. Rabu kemudian kami langsung melaporkan, sudah masuk surat kami, dokumen-dokumen kami begitu. Nah ini yang kemudian mungkin polisi mengatakan kenapa tidak mau membawa saksinya? Iya, kami merasa kecolongan dengan saksi A itu begitu. Itu pun begitu. Oke, Pak Suprapto, kalau tanpa perlindungan dari LPSK mungkin ya atau dari pihak-pihak terkait, seberapa besar kemungkinan kasus ini akan gelap, Pak? Karena takutnya para saksi-saksi ini takut untuk bersaksi yang sebenarnya karena ada tekanan-tekanan. Kalau kami memang mengharapkan tetap ada upaya untuk mendapatkan perlindungan ya saksi, karena untuk bisa proses peradilan itu saksi dan bukti itu pegang peran yang sangat penting. Jadi kalau misalnya ini sudah mendapat intimidasi atau mendapatkan ancaman lalu tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya, ini akan menjadi gelap gitu ya. Peristiwa ini akan menjadi gelap. Jadi saya tetap harap itu bahwa apapun yang nanti dihasilkan itu ya, apakah memang ada penganiayaan atau tidak, itu perlindungan terhadap saksi ini penting supaya para saksi ini bisa menyampaikannya secara objektif gitu. Tadi yang ketika ada jawaban yang berbeda gitu ya, lalu diulang tadi merasa kecolongan, itu juga karena belum ada upaya untuk mendapatkan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Jadi baik, apa yang harus dilakukan untuk dari semua pihak, dari polisi mungkin atau dari pihak-pihak yang terkait kemudian kasus ini, apa yang harus sebetulnya dibuktikan kepada publik soal meninggalnya Ananda Afif dari kacamata seorang kriminolog? Ya, jadi yang pertama tentunya adalah bukti dari peristiwa itu ya, seperti apa, kemudian juga barang bukti ini bisa juga tadi misalnya olah TKP itu seperti apa, lalu forensik pun hasil visum, hasil otopsi itu seperti apa, itu yang harus digali betul, dan yang kalau itu sudah dibuktikan, harapan kita adalah bahwa ada informasi yang produktif dan terakhir. Saya kira kalau itu bisa ditunjukkan kepada masyarakat, maka akan tidak banyak pihak yang berspekulasi untuk menganalisis terduga. Gitu. Baik, Pak Riki, Bu Anggun, ini masih berjalan tentu dan ini masih kita tunggu bagaimana perkembangannya. Tapi saya ingin tahu harapan dari Pak Riki maupun juga Bu Anggun tentu
kita semua ingin kasus ini cepat selesai dan ada keadilan begitu untuk Ananda Afif. Tapi apa yang paling diinginkan atau mungkin harapan dari Pak Riki maupun juga Bu Anggun dalam pengusutan kasus ini? Transparan Kapolda Sumbar nih Bu, nggak usah ditutupin Bu. Soal saksi-saksi udah banyak yang mulai kelihatan yang banyak mengadu sama saya Bu. Kalau bisa yang pelaku yang siap itu Bu, hukum mati sama dipecat Bu, udah dilihatin sama publik Bu orangnya. Soalnya yang pas di kejadian itu udah dilihatin polisinya, yang pas kejadian siap disiksa, ini polisinya udah ada Bu. Fotonya pun udah ada Bu. Keluarga pun sudah bertemu dengan anggota polisi itu? Belum Bu. Baik, silakan Bu Anggun. Saya mohon transparan aja ke Pak Kapoldanya, Bu. Baik. Hukum mati, Saya mau dihukum mati yang menganiaya anak saya itu, Bu. pecat, Dan dipecat ya, Bu. asal anak seumur itu Masa disiksa. anak umur 13 tahun itu disiksa, Bu. Dan taati kemanusiaan itu nggak ada Bu ya. Baik, tentu ini menjadi perhatian kita bersama dan semoga harapan itu juga terwujud. Saya ingin ke Mbak Indira. Mbak Indira, terakhir apa yang Anda inginkan? Tentu ini kasusnya kita inginkan cepat selesai, tapi dari LBH Padang sendiri apa yang akan dilakukan nanti? Kemudian apa harapan dari LBH Padang? Itu kami ingin keadilan bagi korban. Siapa korbannya? Afif Maulana dan kawan-kawannya, Mbak. Jadi banyak korban di dalam peristiwa ini, bukan hanya Afif Maulana, tapi ada kawan kita, anak kita Afif Maulana yang meninggal dunia atas kasus ini. Tentu kami dari LBH ingin proses hukum yang clear ya. Kami misalnya saat ini Polda mengatakan ada 17 orang melanggar SOP, bagi kami 17 orang itu adalah melakukan kejahatan azazi penyiksaan anak. Dan itu bukan hanya etik, dan itu juga dua-duanya harus paralel dijalankan begitu, diberikan hukuman kepada mereka. Dan kami juga tidak hanya itu, cegah anak-anak lainnya, Afif-Afif lainnya juga ada di lain waktu. Kami juga mendesak sebenarnya pemerintah dan DPR segera buat undang-undang penyiksaan yang dari dulu sudah didesak oleh koalisi masyarakat sipil begitu. Polisi harus terbuka, harus transparan dalam mengusut kasus ini. Kita harapkan juga demikian. Terima kasih Mbak Indira Suryani, Direktur LBH Padang. Terima kasih juga tentu untuk Pak Riki dan juga Bu Anggun sudah berkenan berbagi di NTV Prime Dialog malam hari ini. Kami tentu turut berduka cita untuk meninggalnya Ananda Afif. Dan juga terima kasih untuk Pak Suprapto, kriminolog yang sudah bergabung bersama dengan kami di NTV Prime. Terima kasih semuanya, selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah NTV Prime akan ada program NTV Election yang akan menemani Anda. Dan sekarang Nusantara TV hadir 24 jam non-stop melalui siaran digital free to air di 120 kota di Indonesia. Satelit Telkomsat 3720 MHz, live streaming di portal www.ntvnews.id dan juga www.nusantaratv.com. Layanan video.com serta YouTube channel @nusantaratv official. Untuk kritik dan juga saran silakan kirim ke email kami di redaksi @nusantaratv.